Nah, Ustadz, yang baru-baru ini ya, kita kan pernah mendengar bahwa revisi kanun LKS, kemudian yang polemik itu jadi masyarakat ada yang pro kontra dan sebagainya. Pendapat Ustadz bagaimana tentang ini? Tapi nanti Ustadz ya dijawabnya. Ya. Kita akan kembali dulu setelah pesan-pesan berikut. Baik, saudarawan, terima kasih Anda masih bersama kami di 90,2 Serambi FM, masih dengan KBS Samara, Keluarga Cerdas mengenali lembaga keuangan syariah apa saja. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Ustadz bahwa ada bank syariah, ada pegadaian syariah, ada koperasi, dan juga sesuatu yang masyarakat kita tahu bahwa hidup bersyariah itu sangat bahagia kita ya. Baik, dan saudara Lun, saya masih pertanyaan saya tadi Ustadz sebelum kita bahas dengan lebih lanjut. Kalau kita dengar-dengar apakah revisi kanun LKS yang selama ini sudah dilakukan, apakah perlu? Kalau nggak perlu, kenapa Ustadz? Dan kenapa itu? Apakah memang tidak perlu? Gara-gara apa kalau tidak perlu gitu? Kalau perlu, kenapa Ustadz? Ya, revisi LKS itu belum dilakukan, belum dilakukan. Ini kan baru wacana. Rencana. Jadi usulan daripada PJ Gubernur pada Oktober 2022. Kemudian baru ditanggapi pada bulan Mei 2023 oleh Ketua DPRA dan menyambut usulan tersebut. Rencananya kata Ketua DPRA Pun Yahya ya, Pak Saiful Bahri yang dikenal dengan Pun Yahya, yang akrab dikenal dengan Pun Yahya. Beliau mengatakan rencananya rencana DPRA berencana untuk merevisi kanun LKS. Ini kan berita headline di Serambi Indonesia pada bulan Mei yang lalu. Baik, sehingga menimbulkan karena ini sudah terungkap ke publik, ya, jadi ini akhirnya menimbulkan pro dan kontra. Nah, kenapa? Karena selama ini kan tidak ada masalah apa-apa, tapi kemudian dimunculkan dengan pernyataan seperti itu sehingga menimbulkan kegaduhan, menimbulkan kemarahan sebagian umat Islam, bahkan sebagian besar umat Islam di Aceh marah dengan pernyataan Ketua DPRA. Ya, tapi kita mungkin tidak membahas itu, Ustaz. Jadi, maksud saya gini, maksud saya, jadi ide dari pemerintah dan juga kemudian ditanggapi oleh DPRA dengan bahkan kemudian di Serambi juga ada sepakat pemerintah Aceh dengan DPRA. Jadi itu kemudian menimbulkan pro dan kontra. Ya. Nah, disinilah kemudian kalau ditanya saya, ya itu kan berencana ya. Pendapat Ustadz deh. Tanya pendapat saya sekarang ya, secara pribadi ya. Secara pribadi saya mengatakan tidak perlu direvisi. Karena tujuan mereka ini revisi kan sudah jelas, ini ditulis di Serambi juga jelas, disampaikan di media-media jelas untuk menghadirkan kembali bank syariah, bank konvensional. Itu tujuan direvisi ini. Jadi saya ingin menyampaikan, menurut saya kalau untuk menghadirkan bank konvensional itu tidak perlu direvisi kalau itu tujuannya. Jadi kan persoalan yang diungkapkan selama ini kenapa mau direvisi ya oleh orang-orang yang ingin merevisinya dan mendukungnya seperti itu, alasannya banyak. Ya, tapi salah satu diantaranya tadi salah satu diantaranya itu pas momen BSI itu terhenti operasional selama 4 hari, lebih kurang 4 hari atau 5 hari gitu. Nah, di situ kan terasa bagi orang-orang yang melakukan transaksi dengan bank BSI terasa sekali. Nah, tapi sebenarnya kan BSI ini kan bukan bank syariah yang berpusat di Aceh. Ini kan berpusat di nasional, ya. Jadi kalau nggak fair, nggak adil. Kalau kita kemudian BSI yang bermasalah, kenapa kanun LKS yang digugat atau yang disalahkan? Nah, ini nggak fair. Seharusnya yang disalahkan BSI, yang digugat BSI. Berilah kritikan dan saran kepada BSI, dan ini adalah Bank Syariah Indonesia. Ini plat pemerintah pusat. Jadi punya pemerintah pusat. Yang dulunya BSI ini kan gabungan dari bank Mandiri Syariah, bank kemudian BRI Syariah, BNI Syariah. Nah, ini bank ini yang bank konvensional yang punya unit syariahnya ini, ya, yang ini beroperasi nasional seluruh provinsi. Nah, kemudian jadi BSI. Nah, BSI ini kemudian seluruh Indonesia, bukan hanya di Aceh saja bermasalah. Jadi kok kemudian jadi di seluruh Indonesia, seluruh provinsi ya, termasuk di Jakarta, jadi tidak bisa berjalan ataupun terganggu bermasalah selama 4 hari. Nah,
Jadi kenapa kemudian yang disalahkan kanun LKS? Nah, ini yang jadi kita tidak setuju sekali. Jadi bukan saya saja, tapi saya kira banyak semua yang tidak setuju dengan revisi untuk menghadirkan revisi kanun tersebut dengan tujuan untuk menghadirkan kembali bank nasional. Tapi kalau saya tambah sedikit, tapi kalau kita ingin merevisi kanun LKS, ini kan LKS ini kan baru 1 tahun. Biarlah dia berjalan dulu 3 tahun minimal atau 5 tahun dulu, baru kita pikirkan revisi. Bukan nggak boleh, nggak haram kok merevisinya di Al-Quran. Kalau Al-Quran yang nggak boleh. Iya, Al-Quran yang hadis nggak boleh diubah. Tapi kalau lain boleh, tapi berikan kesempatan, kan sudah berlakunya baru 1 tahun. Efektifnya kan ya ini kanun kanun nomor 18 tahun 2000 tahun nomor 11 ya. Nomor 11 Undang-Undang nomor 11 tahun 2018. Ya, baru saja 18 dilahirkan. Ya, baru saja lahir gitu ya. Ya, tapi diberi waktu 3 tahun untuk menyesuaikan. Jadi efektifnya berlaku 2022. Ya. Awal 2022 sudah berlaku efektif. 22 sekarang 23. Baru setahun. Ya. Baru setahun baru jalan. Kok kemudian bicara menghadirkan kembali? Ini kan nggak baik. Menghadirkan kembali, biarkan dulu ini berjalan 3 tahun atau 5 tahun lah. Kalau seandainya nanti ada kekurangan dalam pelaksanaannya, implementasi syariah dalam bank-bank syariah ini, baru kita kritisi, baru kita beri saran, baru kita masukkan, baru kita revisi atau ubah. Nah, dengan melibatkan orang-orang yang ahli dalam bidang fikih muamalah, fikih ekonomi Islam, dan yang berkaitan dengan ini. Dan ahli hukum juga yang berkaitan dengan kanun. Baik, tapi yang utamanya adalah orang dengan ulama, dengan ahli pakar-pakar fikih muamalah, akademisi ya, atau fikih muamalah, dan kemudian pakar ekonomi Islam, itu yang utamanya. Ya. Nah, kemudian baik, ini kalau kita lihat Ustadz kembali dalam judul kita tadi ya, keluarga cerdas itu mengenali ya keuangan syariah. Kita berarti harus mendalami kembali dia siapa gitu. Apa sih beda yang paling mendalam Ustadz ya? Kalau kita lihat syariah dengan konvensional, kita harus kenal nih, harus betul-betul kenal keluarga. Kita harus mengerti, oh ini kalau syariah ada ribanya barangkali, non syariah ada ribanya barangkali. Sejauh mana sih riba dalam Islam itu kalau kita lihat Ustadz? Ya, riba itu hukumnya haram. Ya, maka para keluarga harus mengetahui ini ajaran Islam yang mengharamkan riba. Ada hadisnya tuh Ustaz ya? Ya, ada Al-Qur'annya, ada hadis. Jadi berdasarkan apa? Kenapa haram? Karena Al-Qur'an yang bilang, yaitu ahlallahu al-bai'a wa harrama riba. Itu surah Al-Baqarah ayat 275. Baik. Kenapa begitu juga ada hadis yang mengharamkannya? La'anallahu akilar riba wa mukilahu wa syahidaihi wa katibahu. Rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan riba dan orang yang bertransaksi dengannya ataupun memberikan berkaitan dengan berkontribusi dengan riba, dan orang yang saksi riba, dan orang yang penulis riba. Ini hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ini dilaknat. Kalau dilaknat dalam Al-Quran atau dalam hadis, itu hukumnya jelas haram. Dalam Al-Quran juga tadi jelas, wa ahlallahu al-bai'a wa harrama riba. Al-Baqarah ayat 275. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ya, haram hukumnya, udah kata-kata haram sudah jelas. Hadis juga dilaknat. Makanya hukumnya riba adalah ijma, berdasarkan ijma para ulama. Hukumnya haram berdasarkan ijma para ulama. Sepakat ulama, nggak ada khilafiyah dalam masalah riba haram. Nah, ini hukum riba. Maka perlu setiap muslim, setiap keluarga muslim, setiap individu muslim itu mengetahui syariat. Karena inilah syariat Islam. Haram riba. Haram riba syariat. Hukum syariat itu kan hukum agama, hukum Allah dan Rasulnya, itu syariat namanya. Jadi di antara syariat Islam adalah haram riba. Jadi inilah syariat ini yang sedang diimplementasikan di Aceh, karena Aceh adalah daerah syariat atau provinsi syariat yang sudah mendapatkan legalitas untuk menerapkan syariat Islam secara menyeluruh. Dalam bidang ekonomi, dalam bidang akidah, dalam bidang ibadah. Selama ini kan dalam ibadah, dalam ibadah, akidah sudah berjalan ya dari awal. Kemudian bertahap kemudian
dalam bidang hukum kriminal, hukum jinayat, jinayat kriminal. Ya. Jadi judi, maisir itu, Tapi sudah dilakukan. sudah berjalan, sudah lama, sudah Lama berjalan. sekali. Alhamdulillah sudah bagus, banyak hasilnya bagus, baik semuanya dan berhasil. Alhamdulillah meskipun ada kekurangan. Ini nanti kita perbaiki. Bukan berarti kita tolak syariatnya, tapi kekurangan ini yang kita perbaiki dengan yang kurang-kurangnya itu. Tapi kita kuatkan terus. Kita kuat terus penguatan syariat Islam. Nah, begitu juga dalam bidang ekonomi. Bidang ekonomi ini baru mulai nih. Ini 2022 dengan kanunnya nomor 18 tadi. 1811 tahun 2018 tadi. Kanun LKS, kanun tentang LKS, Lembaga Keuangan Syariah. Efektifnya 2022. Ini baru satu tahun dimulai. Dan itu sudah diresmikan DPRA, yang diresmikan pemerintah Aceh. Kok tiba-tiba kemudian baru 1 tahun, kok langsung diminta revisi? Ini kan nggak baik. Ya, baik. Biarkan dulu dia berjalan, baru kita kemudian merevisinya yang kurang-kurang apa? Misalnya pelayanannya, bank syariah. Kalau dianggap oleh masyarakat ini kurang, pemahaman pelayanannya nggak bagus, kita ubah pelayanannya saja, bukan kanunnya yang diubah, yang direvisi. Ya. Kemudian misalnya tidak Islami, kalau menurut masyarakat. Dan itu memang betul apa yang dikatakan oleh masyarakat itu berilmu, sesuai dengan ilmu yang disampaikan itu sesuai dengan ilmu bahwa bank syariah itu tidak syariah. Baik itu kita syariahkan dengan sebaik-baiknya, dengan kafahnya. Jadi itu penguatan, itu namanya penguatan syariah. Jadi kalau revisi untuk penguatan LKS, penguatan LKS atau penguatan syariah, maka saya setuju. Saya setuju, gitu? boleh. Baik. Tapi kalau revisi kanun LKS itu dengan tujuan untuk menghadirkan bank-bank syariah, ini saya tidak setuju, saya tolak. Bank konvensional maksudnya? Bank konvensional maksud saya, menghadirkan kembali bank-bank konvensional untuk beroperasi kembali di Aceh, maka ini saya tidak setuju dan ini saya tolak, dan ini juga yang ditolak oleh masyarakat Aceh. Baik, nanti kita